Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu ialah yang terbaik pembayaran hutangnya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai bentuk terima kasih, terkadang banyak orang yang kemudian melebihkan saat membayar hutang. Jika penghutang mengembalikan hutangnya melebihi hutang yang diterimanya, apakah termasuk perbuatan membalas kebaikan yang berpahala atau justru termasuk riba? Para ulama menjelaskan, jika tambahan dalam membayar hutang itu sudah disyaratkan sebelum berhutang, maka hal ini termasuk praktek terlarang dan para ulama sepakat hal ini hukumnya haram. Misalnya ada orang yang meminjam uang 1 juta rupiah, tapi orang yang memberi pinjaman memberi syarat, nanti ketika tiba waktu membayar, dia membayar lebih 1.100.000 rupiah misalnya, maka tambahan 100.000 rupiah ini dilarang. Bahkan jika syarat itu tidak berbentuk uang pun juga dilarang, misalnya jasa. Aku kasih pinjaman tapi kamu harus membantu saya mengangkut barang pindahan rumah. Syarat seperti ini juga termasuk dilarang. Akan tetapi jika membayar hutang dengan memberikan tambahan secara sukarela tanpa ada kesepakatan sebelumnya, inilah kebaikan yang dipuji dan dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan orang yang membayar hutang dengan cara dilebihkan, hal itu justru merupakan perbuatan yang sangat terpuji, bahkan perbuatan itu termasuk ciri dari sebaik-baik manusia. Tapi dengan catatan, kelebihan atau tambahan itu tidak disyaratkan sebelumnya. Termasuk dalam kebaikan yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak ulama menjelaskan bahwa membayar hutang pada waktunya itu termasuk perbuatan baik dan kebaikan itu berpahala. Bahkan jika sudah tiba waktu membayar hutang, sementara dia belum punya uang, lalu datang dan meminta maaf karena belum bisa melunasi, itu juga termasuk kebaikan yang dipuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan lantas menghindar saat waktu membayar tiba. Pemirsa Kasana, jika orang yang tidak kuasa membayar hutang tepat pada waktunya, dia meminta ditangguhkan hutangnya sebelum jatuh tempo, merupakan kebaikan dari orang yang punya hutang. Bagaimana dengan orang yang dihutangi? Apakah jika dia memberikan waktu tambahan dan memberi tangguhan waktu pembayaran hutang, juga mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja, pemberi hutang akan mendapat kebaikan dan pahala jika ia mau menangguhkan hutang orang yang sedang kesulitan finansial, dengan memberikan toleransi dan kemudahan, tidak mendesak saudaranya yang sedang dililit masalah, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dengan berlapang dada dan bersabar sampai Allah melapangkan kesempitan orang yang berhutang itu. Bahkan Allah memberi balasan yang luar biasa. Salah satunya, dia akan mendapatkan naungan arasyy Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Saat matahari berada sangat dekat dengan manusia, sekitar 1,5 kilo di atas kepala. Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberikan tempo keringanan bagi orang berhutang yang sedang susah atau ia merelakan hutangnya, niscaya dia akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya. Hadis riwayat Muslim. Abu Qatadah juga menyampaikan, saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan orang yang berhutang atau menghapus hutangnya, maka ia berada di bawah arasyy Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Al-Munawi menjelaskan, bangkrut atau pailit merupakan cobaan terbesar dalam kehidupan di dunia ini. Maka siapa saja yang meringankan seseorang yang dalam keadaan kondisi bangkrut akan mendapatkan keringanan dari penderitaan, kecemasan, dan kedahsyatan akhirat untuk kemudian ditempatkan di tempat yang terhormat. Selain dijanjikan mendapatkan naungan arasyy pada hari kiamat, orang yang bersedia memberi tangguh pembayaran hutang kepada orang yang berhutang kepadanya juga dijamin keselamatannya dari penderitaan hari kiamat berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Qatadah, bahwasanya Abu Qatadah suatu ketika mendatangi orang yang berhutang kepadanya. Orang itu bersembunyi karena takut. Dia sudah berjanji tetapi tidak dapat menepatinya, namun kemudian dia tetap harus keluar. Orang itu berkata, aku sedang tidak punya uang, bangkrut. Maka Abu Qatadah berkata, apakah kau bersumpah demi Allah? Orang itu menjawab, demi Allah. Abu Qatadah berkata lagi, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa senang jika diselamatkan oleh Allah dari derita hari kiamat, maka hendaknya ia menangguhkan orang yang sedang berhutang atau menghapus hutangnya. Hadis riwayat Muslim.
Tak hanya itu, orang yang meringankan beban hutang orang lain itu akan dijamin selamat dari api neraka. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang atau membebaskan hutangnya, niscaya Allah akan memeliharanya dari panas api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, orang yang memberi tangguh pembayaran hutang juga akan mendapatkan doa rahmat dari Nabi SAW. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seseorang yang suka mempermudah jika ia menjual, jika membeli, dan jika berperkara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Battal menjelaskan, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memberikan toleransi, anjuran budi pekerti yang baik, serta etika yang terpuji, dan meninggalkan perdebatan dalam jual beli karena dapat menghilangkan berkah dalam jual beli. Nabi tidak menganjurkan umatnya melainkan untuk sesuatu yang berguna di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhirat, orang yang memberi keringanan waktu membayar hutang akan memperoleh doa Rasulullah SAW supaya mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, siapa yang berharap termasuk orang yang didoakan Rasulullah SAW, maka hendaklah dia meringankan penderitaan orang lain. Sungguh mulia perilaku memberi keringanan kepada sesama yang kesulitan untuk memberi tenggang waktu longgar, karena perbuatan itu sama dengan bersedekah kepadanya. Inilah yang disabdakan Nabi SAW. Barang siapa yang menangguhkan hutang orang yang sedang dalam kesulitan, maka baginya setiap hari satu sedekah sampai jatuh tempo pelunasan hutangnya. Jika telah jatuh tempo pelunasan lalu dia menangguhkannya kembali, maka baginya 2 sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini berlaku prinsip balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang mengasihi pasti dikasihi Allah. Oleh karena itu, kasihilah siapa yang ada di bumi agar kalian dikasihi yang ada di langit. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Memberi tangguh, memberikan kemudahan tentu termasuk sikap mengasihi sesama. Rasulullah SAW bercerita, dahulu kala ada seorang laki-laki memberikan hutang kepada orang banyak, lalu dia berkata kepada budaknya, jika kamu menemukan ada yang sedang kesulitan, tidak mampu membayar hutang, maka maafkanlah dia. Semoga Allah memaafkan kita. Seketika itu, ia meninggal dunia, maka Allah memaafkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu besar balasan orang yang meringankan hutang orang lain, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan maaf kepada orang yang melakukannya sekalipun dosanya tak terhitung. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, para malaikat menyambut roh seorang laki-laki dari umat sebelum kalian. Mereka berkata, apakah kamu pernah berbuat baik? Ia berkata, tidak. Lalu mereka berkata, ingat-ingatlah. Dia pun berkata, saya pernah menghutangi orang lain. Kemudian saya perintahkan budak saya agar memaafkan orang-orang yang dalam kesusahan dan kesulitan. Rasulullah berkata, maka Allah berkata, maafkanlah dia. Hadis riwayat Bukhari. Memberikan kemudahan kepada hamba Allah yang sedang berhutang dengan tidak mendesak agar segera membayar merupakan amal soleh dengan sesama karena membuat yang bersangkutan terhindar dari bersembunyi, berbohong, dan mengingkari janji. Karena orang yang punya hutang memiliki kecenderungan untuk berbohong dan mengingkari janji. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW menuturkan bahwasanya Nabi selalu berdoa di dalam solatnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan beban hutang. Aisyah berkata, maka berkatalah seseorang kepada Nabi, wahai Nabi, alangkah seringnya Anda berlindung dari beban hutang? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya jika seseorang berhutang, niscaya jika berkata dia cenderung berbohong, jika berjanji cenderung melanggar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu mulia dan besarnya janji Allah pada orang yang berhutang kepadanya, sampai-sampai Imam Al-Mawardi mengatakan, menangguhkan hutang orang yang sedang sulit hukumnya wajib menurut hukum Islam. Tidak diperbolehkan bagi pemilik harta untuk mendesak orang yang berhutang jika yang bersangkutan benar-benar dalam kesusahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Quran Surat Al-Baqarah 280. Dahak rahimahullah menjelaskan ayat ini bahwa siapa yang berada dalam kesulitan, maka harus diberi tangguh sampai dia mendapatkan kelapangan. Setiap hutang yang ditanggung oleh seorang muslim tidak halal bagi muslim lain yang mengutangi saudaranya itu, sementara pemilik hutang tahu bahwa saudaranya yang berhutang itu dalam keadaan susah, apalagi menuntut yang berhutang dipenjarakan karena tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, dia harus bersabar sampai Allah memberikan kelapangan. Apabila kalian menyedekahkan hutang tersebut, niscaya itu lebih baik bagi kalian daripada menangguhkan sampai dia mendapatkan kelapangan. Al-Qurtubi rahimahullah juga berkata, firman Allah ini mencakup semua orang. Oleh karena itu, siapa saja yang berada dalam keadaan susah, maka wajib diberikan tempo. Wallahu a'lam. Pemirsa Kasanah, persoalan hutang piutang bukan masalah biasa. Hutang tetap harus dibayar bahkan jika seorang suami berhutang kepada istrinya. Apabila seorang suami berhutang pada istrinya, maka ini adalah hutang yang wajib dibayar kepada istrinya pada waktu yang telah dijanjikan suaminya. Maka apabila suami memiliki kesulitan untuk membayar hutang pada istrinya, hendaklah suami meminta agar istri merelakan hutang suaminya. Dan hendaklah sebagai istri yang baik mengikhlaskan hutang suaminya sebagai sedekah. Sang istri pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika seorang suami berhutang pada istrinya, lalu sang suami meminta keringanan pada sang istri agar meringankannya, tapi sang istri tidak memberi keringanan? Jika sang istri tidak mau meringankan beban hutang suaminya, maka hal itu masih terbilang hutang. Bila suaminya meninggal dunia, maka hutang suaminya dibayar dari harta peninggalan yang dimiliki oleh suaminya. Demikian pula sebaliknya, bila istrinya lebih dulu meninggal dunia, maka suaminya harus membayar sebagian hutangnya yang menjadi bagian ahli waris istrinya. Lalu bagaimana jika yang berhutang adalah istri kepada suaminya? Apakah juga terbilang hutang yang harus dibayar? Dalam kasus ini berbeda. Masalah seperti ini semestinya tidak boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga, karena istri adalah tanggungan suami yang harus dia nafkahi. Maka dari itu, seluruh keperluan istri adalah kewajiban suami. Lalu alasan apa yang membuat istri harus berhutang pada suaminya? Istri tidak dibenarkan berhutang sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya. Namun bila istri sampai berhutang untuk keperluan keluarganya, maka ini jatuh menjadi hutang suaminya, sekalipun yang berhutang itu istrinya. Hal ini hampir serupa dengan hutang piutang antara anak dengan orang tua. Apabila kedua orang tua hidup dalam keadaan tidak mampu lalu berhutang kepada anak laki-lakinya, maka hal itu tidak termasuk hutang, karena kedua orang tua adalah tanggungan anak laki-lakinya yang punya kemampuan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya saya memiliki harta dan anak, dan sesungguhnya ayahku ingin mengambil harta itu dariku." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Tabrani. Jika demikian, apakah dengan begitu orang tua bebas mengambil harta anaknya? Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, akan tetapi orang tua boleh mengambil harta anaknya dengan syarat tidak membahayakan kondisi ekonomi anaknya dan tidak mengambil barang yang dibutuhkan anaknya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya anak-anak kamu adalah pemberian Allah kepadamu, maka mereka dan makanan mereka adalah milik kamu jika kamu membutuhkannya." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Oleh sebab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan orang tua tidak berhak mengambil dari harta anaknya kecuali sebatas kebutuhannya, karena Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya darahmu dan hartamu haram untuk ditumpahkan dan dirampas, seperti keharaman harimu ini pada bulanmu ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak halal harta seorang muslim untuk dialihkan kepada orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya." Hadis riwayat Daruqutni. Hal berbeda jika orang tua meminjam atau berhutang pada anak perempuannya yang memiliki harta suaminya, maka dalam hal ini berlaku seperti berhutang pada orang lain. Orang tua wajib mengembalikan hutangnya.
Bahkan jika sampai orang tuanya meninggal, sementara hutang pada anak perempuannya belum dilunasi, maka tetap harus dilunasi dengan harta yang ditinggalkan, kecuali bila suami dari anak perempuannya merelakan. Hal yang serupa juga berlaku bagi anak yang berhutang kepada orang tuanya. Apabila anak berhutang pada ayah atau ibunya, maka anak wajib melunasi hutangnya selama orang tuanya masih hidup. Namun bila kedua orang tuanya meninggal dunia, sementara ia belum melunasi hutangnya, karena harta ayah dan ibunya akan menjadi harta waris, maka dia harus membayarkan sebagian hutangnya yang menjadi hak ahli waris lainnya. Maka dari itu jangan sampai orang tua menghutangkan hartanya pada anak-anaknya secara sembunyi-sembunyi karena takut diketahui oleh anaknya yang lainnya, yang bila di kemudian hari diketahui juga bisa menimbulkan kecemburuan di antara mereka. Masalahnya mungkin tidak akan rumit bila sang anak meninggal lebih dulu karena orang tua biasanya mudah mengikhlaskan hutang anak-anaknya. Akan tetapi apabila yang meninggal dunia lebih dahulu adalah orang tuanya, biasanya anak yang berhutang akan mendiamkan hutangnya karena sebelumnya memang tidak diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain. Kalau hutang itu kecil, mungkin resikonya tidak begitu besar. Tapi bila jumlah hutang itu besar, lalu ia mendiamkannya juga, maka ia akan memakan harta yang bukan miliknya, karena harta yang dipinjamnya itu, bila orang tuanya meninggal dunia, maka akan berpindah kepemilikannya kepada semua ahli waris. Pemirsa Kasanah, meminjamkan harta kepada orang lain merupakan bentuk amal terpuji karena termasuk meringankan beban sesama, sebuah perbuatan yang dipuji Nabi SAW dalam sabdanya, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesempitan dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan untuknya satu kesempitan dari sekian banyak kesempitan akhirat. Bahkan bisa jadi memberikan pinjaman lebih baik dan lebih utama daripada sedekah, karena orang meminjam bisa dipastikan sedang membutuhkan, sedangkan bersedekah belum tentu yang menerimanya sedang membutuhkan. Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa memberi hutangan lebih utama daripada memberi sedekah? Malaikat Jibril menjawab, karena peminta ketika dia meminta dia masih punya, sedangkan orang yang berhutang tidak akan berhutang kecuali karena membutuhkan. Di sisi lain, Islam mengajarkan bahwa kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Para penghutang harus menyadari bahwa dirinya telah memperoleh kebaikan dari yang memberi pinjaman, maka harus membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Dari sini, Nabi SAW bersabda, sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak akan senang jika bertahan lebih dari 3 hari, kecuali yang aku sisihkan untuk membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah menghilangkan kegelisahan orang-orang yang sedang gelisah, menyenangkan orang-orang yang sedang susah, melunasi hutang orang-orang yang berhutang. Wahai Tuhanku, cukupilah kami dengan rezeki halal-Mu, jauhkan dari yang haram, cukupilah kami dengan kebaikan-Mu, jauhkan kami dari meminta-minta kepada selain diri-Mu. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Dan selawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga juga sahabat-sahabat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.